Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Final Project Struktur Data F. Eh, di sini kita akan memperkenalkan diri selanjutnya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bagas Adenugra, lalu dengan NPM akhir 034. Saya ada Mok Nasik dari NPM 037. Selanjutnya ada Sabila Ilma dengan NPM akhir 039. Ada Adina Mudolifa dengan NPM 041 dan Fabian Rifki dengan NPM 042. Next. Nah, kami di sini akan mempresentasikan mengenai struktur data tentang perpustakaan. Jadi pada program yang kami rancang ini digunakan untuk mendukung kebutuhan administrasi perpustakaan dengan menyediakan fitur pencatatan, peminjaman, pengembalian, dan pengelolaan stok buku secara terintegrasi dengan tujuan untuk membantu admin dan user perpustakaan mengelola koleksi buku secara efisien. Next. Nah, macam-macam struktur data yang digunakan pada final project kita yaitu yang pertama ada linked list, ada queue, dan ada stack. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, link list dalam program ini digunakan untuk daftar buku dan pengguna. Link list adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen buku dan pengguna secara berurutan. Setiap elemen dalam link list ini berisi data dan pointer ke elemen berikutnya. Nah, untuk link list untuk buku sendiri, di bagian ini data buku itu disimpan dalam link list buku head. Setiap buku memiliki informasi seperti ID, judul, pengarang, stok, dan pointer next untuk menuju ke buku berikutnya. Nah, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan link list buku seperti tambah buku, hapus buku, tampilan buku, dan cari buku itu memanipulasi daftar buku yang tersimpan dalam link list. Sedangkan untuk link list pada pengguna, itu digunakan untuk pengguna yang terdaftar di perpustakaan akan disimpan menggunakan link list pengguna pointer menggunakan pengguna head. Nah, setiap pengguna memiliki informasi seperti nama, ID peminjaman, dan hari peminjaman. Nah, fungsi terkait dengan list pengguna termasuk tambah pengguna dan lihat peminjam yang mengelola data pengguna yang meminjam buku. Selanjutnya, next, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada queue atau antrian peminjaman. Queue adalah struktur data yang menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out, di mana elemen pertama yang dimasukkan akan menjadi yang pertama juga keluar. Nah, dalam program ini, queue digunakan untuk mengelola antrian peminjaman buku. Setiap kali pengguna ingin meminjam buku yang sedang tidak tersedia, data peminjaman akan dimasukkan ke dalam antrean menggunakan fungsi NQ. Begitu buku tersedia, pengguna di depan antrean akan mendapatkan akses untuk meminjam buku tersebut melalui fungsi the queue. Queue menyimpan informasi tentang nama pengguna, ID buku, dan juga hari peminjaman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada stack atau riwayat peminjaman. Nah, stack sendiri adalah struktur data yang menggunakan prinsip LIFO atau last in, first out, di mana elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi yang pertama keluar. Nah, di sini stack digunakan untuk mencatat aktivitas peminjaman buku yang baru saja dilakukan. Setiap kali ada peminjaman atau pengembalian buku, aktivitas tersebut akan dicatat dalam stack menggunakan fungsi push, menambahkan ke stack. Informasi yang disimpan dalam stack meliputi ID buku yang dipinjam, nama pengguna, dan aktivitas yang dilakukan, misalnya pinjam atau dikembalikan. Nah, stack ini digunakan untuk menyimpan riwayat peminjaman dan memungkinkan untuk melakukan pembatalan atau pencatatan kembali jika diperlukan melalui fungsi seperti stack buku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian dari ketiga struktur data tersebut, apa sih hubungan dari ketiganya tersebut? Nah, karena kan aplikasi kita ini kan tadi kan memanfaatkan tiga struktur data utama tadi, yakni linked list, keyword, dan stack. Yang dimana ya hal masing-masing itu memiliki fungsi spesifik, namun saling terkait untuk menciptakan sistem yang efisien. Nah, hubungan antara ketiganya itu sangat penting untuk memastikan seluruh prosesnya itu dalam sistem perpustakaan itu berjalan lancar seperti itu ya. Ya, mulai dari pengelolaan data buku dan penggunaan hingga pengelolaan antrian peminjaman dan pencatatan riwayat aktivitas. Nah, yang pertama ini untuk link list itu sendiri. Ya, link list ini digunakan untuk menyimpan data utama seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yakni untuk daftar buku dan penggunaan yang terdaftar dalam sistem. Nah, dengan adanya link list ini tuh kami itu dapat mengelola data itu secara dinamis. Nah, seperti menambahkan buku atau pengguna baru.
menghapus buku yang tidak relevan atau mencari informasi tertentu dengan lebih mudah. Lah yang dimana ya hal ini tuh kayak penting gitu ya, karena data dalam perpustakaan itu sering-sering berubah gitu kan. Ya misalnya itu saat buku baru ditambahkan ke koleksi atau pengguna baru mendaftarkan sebagai anggota gitu ya. Ya link di sini sendiri tuh kayak memungkinkan terjadinya kejadian ini sehingga admin perpustakaan itu dapat dengan cepat menyesuaikan data sesuai kebutuhan. Nah, kemudian selanjutnya untuk QA. Nah, yang dimana ya QA itu digunakan untuk mengelola antrian peminjaman. Nah, khususnya ketika stok buku sedang habis. Nah, prinsip kerja antrian yang menggunakan FIFO, first in first out itu ya memastikan bahwa pengguna pertama yang mengantri itu adalah yang pertama dilayani ketika buku yang mereka perlukan tersedia kembali. Nah, proses ini itu tidak hanya membantu mengorganisir sistem peminjaman ya, tetapi juga ini memberikan rasa keadilan kepada semua pengguna. Nah, sehingga itu kayak mereka kayak merasa kayak dilayani gitu sesuai urutan kedatangannya mereka. Nah, fungsi ini itu ya menjadi sangat penting dalam perpustakaan juga dengan stok buku yang terbatas, ya, yang dimana itu permintaan buku itu sering kali melebihi ketersediaan. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk stak. Nah, stak ini digunakan untuk mencatat riwayat peminjaman dan pengembalian buku. Dengan prinsip LIFO atau last in first out. Nah, stak itu memungkinkan sistem itu untuk mencatat aktivitas terakhir yang dilakukan pengguna seperti peminjaman atau pengembalian buku. Nah, pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip ya, tetapi juga itu memberikan kemampuan admin untuk melacak riwayat transaksi dengan mudah. Misalnya ya, jika terjadi kesalahan atau pengguna itu ingin membatalkan transaksi tertentu, admin itu dapat mengakses riwayat tersebut dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan. Nah, selain itu, penggunaan stack itu membantu menjaga integritas data karena setiap aktivitas yang dilakukan itu akan dicatat secara organisir. Nah, dari ketiga struktur data ini itu kan bekerja secara sinergis ya. Nah, Linklist menyediakan fondasi utama untuk pengolahan data, Kiwi itu untuk membantu pengaturan antrian peminjaman yang transparan dan terorganisir. Kemudian stack ini memastikan semua aktivitas itu terekam dan dapat dilacak. Nah, kombinasi dari ketiga ini tuh menciptakan sistem perpustakaan yang tidak hanya efisien tetapi juga ramah pengguna. Nah, sehingga mendukung pengalaman yang lebih baik bagi admin maupun pengguna perpustakaan itu sendiri. Nah, dengan pendekatan berbasis struktur data ini tuh kami berharap itu dapat memberikan solusi yang inovatif dan relevan untuk kebutuhan manajemen perpustakaan yang modern ini. Nah, seperti itu. Hubungan antara ketiganya itu saling melengkapi dan sinergis. Gitu. Nah, kemudian kita akan langsung ke penjelasan dari programnya saja biar lebih enak dipahami. Jadi berikut merupakan program yang telah kelompok kami berhasil buat. Maka setelah kami buat ini akan kami jelaskan programnya dari per line-nya biar kalian lebih mudah untuk memahaminya ya. Yang pertama, bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk yang pertama seperti biasa di program C yaitu ada include Studio H. Include ini adalah direktif prosesor yang memberikan compiler untuk menyertakan file header Studio H yang berisi deklarasi fungsi untuk operasi input dan output standar. Misalnya ada printf, scanf, dan juga fungsi ini dideklarasikan di dalam Studio H. Nah, yang kedua ada include stdelete. Direktif ini menyertakan file header stdelete yang berisi deklarasi fungsi untuk operasi umum seperti alokasi memori, misalnya malloc sama free. Nah, konversi tipe data misalnya atau serta fungsi lain yang berguna untuk manajemen memori dan kontrol program. Nah, yang ketiga ada include string. Nah, direktif ini menyertakan file header string yang berisi deklarasi fungsi untuk manipulasi string seperti strcpy, seperti ini yang ada di layar. Nah, terus ada strcat dan strcmp dan juga yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian untuk struktur dari data buku atau not buku, ini kalau kami bukan English gini ya. Yang pertama itu kami bukan type def, struktur buku. Nah, pada bagian ini itu ini mendefinisikan struktur buku itu untuk not buku dalam bentuk link list. Kemudian integer ID, nah integer ID ini itu untuk menyimpan ID buku. Nah, sebagai pengenalan unik setiap buku atau tanda identitas dari setiap bukunya itu ya. Kemudian cara judul, ada 100. Ini merupakan penyimpanan judul buku dengan panjang maksimal sebanyak 100 karakter. Dan juga cara pengarang. Nah, ini untuk menyimpan nama pengarang buku dengan panjang maksimal 100 karakter. Kemudian itu stok. Nah, ini untuk menyimpan jumlah stok buku yang tersedia gitu. Nah, habis itu ada struct buku, kemudian next. Nah, ini merupakan pointer ke buku berikutnya. Ini digunakan untuk membentuk link listnya. Nah, fungsi dari struktur ini, tiga ini itu, ya ini tuh digunakan untuk menyimpan data buku dalam daftar buku berbasis link list. Dengan menggunakan pointer next, nah, data buku itu dapat dihubungkan untuk membentuk daftar seperti itu. Kemudian ada struktur data untuk pengguna. Nah, ini sama struktur pengguna ini untuk ya untuk mendefinisikan struktur data pengguna. Kemudian ada char nama ini untuk menyimpan nama pengguna dengan panjang karakter itu maksimal 100. Kemudian ada integer ID peminjaman. Nah,
integer ID peminjaman ini itu menyimpan ID buku yang sedang dipinjam oleh pengguna. Nah, jika ID peminjamannya itu -1, maka berarti tidak ada buku yang sedang dipinjam gitu. Kemudian ada integer hari peminjaman. Nah, integer hari peminjaman ini menyimpan informasi tentang hari peminjaman buku yang dapat digunakan untuk mencatat durasi peminjaman seperti itu. Kemudian ada struk pengguna next. Nah, ini untuk pointer ke pengguna berikutnya digunakan untuk membentuk link list juga seperti itu tadi. Nah, fungsi dari struktur data pengguna ini itu sendiri itu digunakan untuk menyimpan daftar pengguna dalam sistem. Mirip seperti dengan daftar buku, ini juga berbentuk link list untuk kemudahan pengelolaan data pengguna. Nah, di situ not untuk QW. Nah, tiap struktur QW ini untuk mendefinisikan struktur data untuk not antrian peminjaman buku. Ini. Kemudian cara nama pengguna. Ini menyimpan nama pengguna yang meminjam buku. Kemudian yang ketiga ini ada integer ID buku, ini menyimpan ID buku yang dipinjam. Kemudian integer hari peminjaman ini menyimpan hari peminjaman untuk mencatat waktu peminjaman ya. Kemudian struktur next ini pointer ke berikutnya dalam antrian. Ini yang list juga ya. Nah, fungsi dari struktur ini digunakan untuk membuat antrian pengguna yang sedang menunggu untuk meminjam buku tertentu. Nah, struktur ini tuh penting dalam sistem yang memiliki proses antrian QA. Ya, yang dimana pengguna dilayani berdasarkan urutan kedatangan first in first out seperti itu. Kemudian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada struktur untuk queue. Jadi dalam struktur untuk ini ada type def struct ya. Nah, type def itu digunakan untuk membuat alias atau nama baru untuk tipe data yang didefinisikan dengan type def. Nah, kita dapat menggunakan nama queue secara langsung tanpa perlu menuliskan struct setiap kali kita menggunakan. Nah, struktur ini mendefinisikan tipe data queue yang akan digunakan untuk mempresentasikan antrian. Selanjutnya ada queue node. Nah, queue node ini adalah deklarasi pointer front yang bertipe queue node. Nah, front ini menunjukkan ke elemen pertama atau nodenya dalam antrian. Nah, elemen pertama adalah elemen yang paling lama ditambahkan ke dalam antrian dan akan dikeluarkan terlebih dahulu atau konsep FIFO, first in first out. Nah, ada apa yang namanya queue node rear. Nah, ini deklarasi pointer rear yang bertipe queue node juga. Nah, yang rear ini menunjukkan elemen node yang terakhir ya dalam antrian. Nah, elemen ini juga elemen yang paling baru ditambahkan ke dalam proses antrian dan akan diproses setelahnya ke elemen-elemen lainnya untuk dikeluarkan. Nah, selanjutnya ada struktur untuk stack. Nah, type struct ini pada yang telah ditunjukkan di layar, kode ini mendefinisikan tipe data yang bernama stack node yang mewakili satu simpul atau node. Dari struktur stack ini dengan menggunakan type def, kita dapat mereferensikan tipe data ini secara langsung menggunakan nama stack node. Nah, elemen dalam stack node ini ada integer buku, ID buku. Nah, ini. Nah, ini merupakan elemen tipe integer atau int yang berfungsi untuk menyimpan identitas buku. Ini bisa merupakan nomor unik yang digunakan untuk membedakan buku. Selanjutnya ada karakter nama pengguna. Nah, ini adalah merupakan sebuah array karakter dengan panjang maksimum 100 ya, karena ditampilkan di layar 100. Elemen ini juga menyimpan nama pengguna yang terkait dengan buku tersebut. Nah, selanjutnya ada karakter aktivitas yang dibatasi hanya 50 karakter saja. Nah, ini juga sama seperti karakter nama pengguna ya. Nah, seperti misal contohnya mungkin peminjam atau pengembalian. Terus selanjutnya ada struct stack node next. Nah, merupakan pointer ke tipe data stack node. Nah, pointer ini juga digunakan untuk menunjukkan ke simpul berikutnya dalam stack. Elemen ini juga sangat penting dalam struktur node berbasis linked list karena menentukan urutan simpul. Nah, struktur sebagai node stack ini memungkinkan kita untuk membuat stack yang dinamis. Setiap simpul dalam stack akan berisi tentang sebuah buku, pengguna, aktivitas, dan penunjuk ke simpul berikutnya atau elemen next. Ya, elemen next ini juga memungkinkan untuk menghubungkan antar node sehingga tumpukan stack bisa tumbuh atau menyusut sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada variabel global yang dideklarasikan di luar semua fungsi atau blokade. Oke, untuk variabel global yang pertama ada buku yang ada bintangnya di atas, terus head sama dengan 0. Itu merupakan variabel head-nya merupakan pointer ke tipe data buku yang berfungsi sebagai penunjuk awal dari struktur data linked list. Terus yang kedua ada pengguna, ada bintangnya lagi, terus pengguna head sama dengan 0. Variabel pengguna head adalah pointer ke tipe data pengguna yang berfungsi sebagai petunjuk awal dari data pengguna. Terus ini berfungsi sebagai penunjuk awal dari daftar pengguna dan sama seperti head, ini juga merupakan link list yang digunakan untuk menyimpan data pengguna. Terus yang ketiga ada queue antrean peminjam sama dengan 0,0. Variabel antrean peminjam adalah queue
yang digunakan untuk mengelola antrean peminjaman buku. Terus ada tandanya 0 itu berarti antrian peminjaman saat ini kosong. Jadi tidak ada elemen di dalamnya. Terus yang keempat ada stack note, bintang, stack buku sama dengan 0. Variabel stack buku adalah pointer ke tipe data stack note yang digunakan untuk membuat stack. Stack ini kemungkinan digunakan untuk menyimpan buku yang dipinjam sementara dengan prinsip LIFO, last in first out. Terus yang kelima ada cons integer denda per hari sama dengan 5.000. Jadi kita bikin dendanya per hari itu 5.000. Itu terus karena dideklarasikan sebagai cons, jadi nilainya tidak dapat diubah selama program berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah untuk fungsi menambahkan buku ke linked list dengan posisi admin ya. Nah, pada di sini kita harus mendeklarasikan alokasi memori baris ini dengan pointer buku bertipe buku dan mengalokasikan memori sebesar ukuran buku di head menggunakan fungsi malloc dengan pointer buku digunakan untuk menyimpan data buku baru. Nah, di sini ada untuk input data buku ya. Nah, jadi meminta admin untuk memasukkan ID buku dulu yang disimpan ke dalam elemen ID dalam struktur buku, lalu ada keychar yang digunakan untuk membersihkan new line karakternya ya, yang tertinggal di dalam buffer scan. Lalu meminta admin untuk memasukkan judul buku menggunakan fgets yang lebih aman dibandingkan dengan scanf untuk string. Nah, fungsi strspn digunakan untuk menghapus karakter yang otomatis ditambahkan oleh fgets. Nah, proses ini serupa ya dilakukan untuk pengarang buku dan stok buku. Juga untuk menambahkan buku ke linked list, jika linked list kosong, maka buku baru juga menjadi head dari linked list. Jika linked list sudah ada datanya, lalu maka menggunakan pointer temp ya di sini untuk melintasi linked list hingga menemukan simpul terakhir dalam menambah simpul baru, yaitu simpul buku ya tadi atau node buku di akhir linked list dengan menghubungkan melalui elemen next. Selanjutnya untuk menghapus buku dari linked list. Nah, untuk program ini kita harus mengecek linked list dulu apakah kosong. Jika linked list kosong, fungsi langsung keluar tanpa melakukan apapun. Jadi memori ini tidak valid ya. Nah, menggunakan kita ketika menghapus node di awal, kita harus mengecek dulu ID buku yang ingin dihapus, dia ada di simpul yang pertama atau head. Jika ya, variabel sementara yang temp yang menyimpan ke pointer ke simpul pertama, itu head harus diperbarui menjadi simpul berikutnya. Nah, simpul yang pertama dihapus dari memori menggunakan free temp gitu. Nah, untuk menghapus simpul yang ditemukan jika ada, menggunakan variabel to delete. Menyimpan pointer ini simpul harus dihapus. Lalu pointer next dari node sebelumnya yang temp diperbarui melalui simpul yang akan dihapus. Simpul dihapus di memori menggunakan free to delete. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada fungsi untuk menampilkan daftar buku untuk link list. Nah, fungsi tampilan buku digunakan untuk menampilkan daftar buku yang ada dalam perpustakaan. Nah, fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah variabel head bernilai 0 yang menandakan bahwa tidak ada buku dalam perpustakaan. Nah, jika demikian, maka nanti pesan tidak ada buku dalam perpustakaan akan ditampilkan, lalu fungsi akan berhenti. Jika terdapat buku, fungsi akan mencetak judul daftar buku, diikuti oleh iterasi melalui daftar buku yang terhubung menggunakan pointer temp, dimulai dari head. Untuk setiap buku dalam daftar, fungsi mencetak informasi berupa ID, judul pengarang, dan jumlah stok. Nah, iterasi berlangsung hingga pointer temp bernilai 0, menandakan akhir dari daftar buku. Selanjutnya yaitu ada fungsi cari buku menggunakan ID, digunakan untuk mencari buku berdasarkan ID dalam struktur data daftar terkait linked list. Nah, fungsi menerima parameter ID ini yang merupakan ID buku yang dicari. Proses pencarian dimulai dari node pertama dalam daftar yang ditunjukkan oleh pointer head, lalu fungsi menggunakan pointer sementara temp untuk melakukan iterasi melalui daftar. Pada setiap iterasi, fungsi memeriksa apakah ID buku pada node saat ini temp ID sama dengan ID yang dicari. Jika ditemukan kecocokan, maka fungsi langsung mengembalikan pointer ke node tersebut. Jika iterasi selesai tanpa menemukan ID yang sesuai, pointer temp menjadi 0, maka fungsi mengembalikan 0 untuk menandakan bahwa buku dengan ID yang dicari tidak ditemukan. Lalu selanjutnya yaitu fungsi untuk menambahkan elemen ke queue. Nah, fungsi enqueue ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam antrean queue. Nah, fungsi ini menerima 3 parameter. Yang pertama yaitu ID buku, hari peminjaman, dan nama pengguna. Nah, fungsi pertama-tama membuat sebuah node baru atau new node dengan menggunakan molak untuk mengalokasikan memori. Kemudian, nilai-nilai dari parameter yang diterima dimasukkan ke dalam node baru tersebut, yaitu ID buku, hari peminjam, dan nama pengguna. Serta memastikan pointer next dari node baru diatur ke 0 karena itu akan menjadi elemen terakhir dalam antrian. Selanjutnya, fungsi memeriksa apakah antrian kosong dengan memeriksa apakah rear adalah 0. Jika antrian kosong, node baru akan menjadi elemen pertama dan terakhir, sehingga front dan rear akan menunjukkan ke new node. Nah, jika antrean tidak kosong, maka node baru ditambahkan di bagian belakang antrean dengan menghubungkan node sebelumnya yang ditunjuk oleh rear ke node baru. Dan akhirnya rear diperbarui untuk menunjukkan ke node baru. Selanjutnya yaitu fungsi menghapus elemen dari queue.
atau fungsi DQ digunakan untuk menghapus elemen dari antrian. Nah, fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah antrian kosong dengan memeriksa apakah front adalah null. Jika antrian kosong, fungsi tidak melakukan apa-apa dan langsung keluar. Jika antrian tidak kosong, fungsi akan membuat pointer sementara temp yang merujuk ke elemen pertama, front. Kemudian, pointer front diperbarui untuk menuju ke elemen berikutnya, front next. Jika setelah pembaruan front menjadi null, yang berarti antrian menjadi kosong, maka pointer rear juga diatur menjadi null, menandakan bahwa tidak ada elemen lagi dalam antrian. Terakhir, memori dialokasikan untuk node yang dihapus dibebaskan dengan free temp. Nah, fungsi ini menghapus elemen pertama dalam antrian dan mengatur pointer antrian dengan benar untuk menjaga konsistensi struktur data antrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian fungsi untuk menambahkan pengguna baru. Nah, ini berfungsi untuk membuat node pengguna baru pada linked list dan juga mengisi data pengguna baru dengan informasi default dan input parameter nama. Nah, seperti ini pengguna baru. Ini untuk mengalokasikan memori untuk pengguna baru. Kemudian pada bagian ini, nah string copy pengguna nama ini digunakan untuk menyalin string nama atau parameter fungsi COVID nama dalam node pengguna. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan nama pengguna yang baru ditambahkan. Ini. Kemudian pengguna ID peminjaman sama dengan -1. Ini untuk menginisialisasikan bahwa ID peminjaman dengan nilai -1. Ini itu menandakan bahwa pengguna itu belum meminjam buku. Kalau pengguna ini sama dengan hari peminjaman ini sama dengan 0, berarti belum ada buku yang dipinjam gitu. Kemudian pengguna next 0 ini menunjukkan bahwa node ini tuh adalah akhir dari linked list jika belum ada data lain yang terhubung gitu. Nah, jika jika linked list kosong, nah jika linked list itu kosong, maka ini akan dijelaskan sebagai head baru atau pengguna ini akan sebagai head dari linked list seperti itu. Nah, ini melibatkan kondisi di mana belum ada pengguna dalam linked list gitu. Kemudian jika linked list itu tidak kosong, maka baru pengguna tem ini peruangan untuk perpindahan karena berikutnya selama saat ini atau tem itu belum yang terakhir itu yakni 0. Kemudian tem seperti itu. Tem sama while tem next ini while tem next tidak sama dengan 0. Ya itu yang tadi itu. Salah. Kemudian tem sama dengan next 0 ini memindahkan pointer tempat ke node berikutnya. Kemudian tem next sama dengan pengguna ini setelah menemukan node terakhir yang dimana tem next sama dengan 0 ini menghubungkan node baru atau pengguna ke node terakhir tersebut. Nah, fungsi ini itu untuk menambahkan node baru ke akhir linked list jika sudah ada pengguna sebelumnya seperti itu. Next, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan daftar pengguna yang peminjam. Nah, itu untuk awalnya ada void lihat peminjam. Terus untuk barisan keduanya ada if pengguna head sama dengan 0, terus printf tidak ada pengguna yang terdaftar. Nah, terus mengecek apakah daftar penggunanya itu kosong. Jika pengguna head-nya bernilai 0, berarti tidak ada pengguna yang terdaftar kan. Terus sehingga programnya nanti bakalan mencetak pesan tidak ada pengguna yang terdaftar. Terus setelah itu fungsi keluar dengan record. Terus yang kedua ada printf daftar pengguna yang meminjam buku. Nah, itu menampilkan header untuk daftar pengguna yang meminjam buku. Terus yang ketiga ada pengguna pointer temp sama dengan pengguna head. Di barisan ke 187. Nah, itu menampilkan membuat pointer temp yang akan digunakan untuk menelusuri linked list pengguna dimulai dari pengguna head. Terus setelahnya ada while temp tidak sama dengan 0. Melakukan iterasi pada linked list pengguna. Selama pointer temp tidak bernilai 0, program akan mencetak setiap pengguna. Terus selanjutnya ada if temp ID peminjam di barisan ke 189 tidak sama dengan -1. Nah, mengecek apakah pengguna sedang meminjam buku. Jika ID peminjaman pengguna tidak bernilai -1, berarti pengguna tersebut memiliki buku yang sedang dipinjam. Terus di bawahnya ada printf nama, ID buku, hari peminjaman. Nah, itu menampilkan informasi pengguna yang meminjam buku, yaitu nama pengguna, tem nama, terus ID buku yang sedang dipinjam, tem ID peminjaman, terus hari peminjaman, tem hari peminjaman. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir itu ada temp sama dengan temp next. Memindahkan pointer temp ke node pengguna berikutnya dalam linked list. Jadi nanti output dari fungsi itu jika ada pengguna yang meminjam buku, program akan mencari informasi mereka satu-satu. Nah, jika ada pengguna yang meminjam buku, semua ID peminjam bernilai -1, fungsi hanya akan mencetak header tanpa detail tambahan. Terus untuk fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi untuk meminjam buku. Nah, fungsi ini untuk user. Terus yang ke 197 itu ada void pinjam buku. Pengguna, pointer, pengguna. Nah, bawahnya ada if pengguna ID peminjaman tidak sama dengan -1. Mengecek apakah pengguna yang meminjam buku, apakah pengguna sudah meminjam buku. Nah, jika ID peminjaman tidak bernilai -1, berarti pengguna masih memiliki buku yang belum dikembalikan. Nah, kita bikin aturannya itu
kalau misalnya mau minjam lagi itu harus mengembalikan buku dulu. Jadi kalau misalnya terdeteksi kalau penggunanya masih memiliki buku yang belum dikembalikan, nanti fungsinya itu mencetak Anda masih memiliki buku yang dipinjam, kembalikan terlebih dahulu. Kemudian fungsi keluar dengan return. Terus yang kedua, yang ketiga, integer ID buku. Mendeklarasikan variabel ID buku untuk menyimpan ID buku yang ingin dipinjam. Terus meminta pengguna memasukkan ID buku melalui scanf. Terus selanjutnya ada buku, pointer buku sama dengan cari buku, buka kurung ID buku. Nah, mencari buku berdasarkan ID menggunakan fungsi cari buku. Fungsi cari buku tidak terlihat di kode ini, kemungkinan mengembalikan pointer ke buku yang dicari atau 0 jika buku tidak ditemukan. Terus selanjutnya ada integer buku sama dengan 0, 208. Oh, if sama buku sama dengan 0, maaf. Terus buku stok kurang dari atau sama dengan 0. Nah, mengecek apakah buku dengan ID tersebut ada atau stoknya kosong. Jika salah satu kondisi terpenuhi, mencetak pesan buku tidak tersedia. Kemudian keluar dari fungsi dengan return. Terus yang selanjutnya ada integer hari, itu mendeklarasikan variabel buku untuk variabel hari untuk menyimpan tanggal peminjaman. Terus meminta pengguna memasukkan tanggal peminjaman melalui scanf. Terus penyimpanan informasi peminjaman, itu pengguna ID peminjaman sama dengan buku, menyimpan ID buku yang dipinjam ke data pengguna. Terus pengguna hari peminjaman sama dengan hari, menyimpan tanggal peminjaman ke data pengguna. Terus buku stok, mengurangi stok buku sebanyak 1 untuk mencerminkan bahwa bukunya itu telah dipinjam. Terus yang terakhir ada printf, buku berhasil dipinjam. Nah, itu memberikan konfirmasi kepada pengguna bahwa bukunya itu berhasil dipinjam, peminjamannya itu berhasil. Terus yang selanjutnya ada fungsi untuk mengembalikan buku. Nah, itu yang pertama ada void kembalikan buku, pengguna, pointer pengguna. Itu bawahnya ada if pengguna ID peminjaman sama dengan -1. Nah, itu memeriksa apakah pengguna memiliki buku yang sedang dipinjam. Jika tidak ada buku yang dipinjam, berarti ID peminjaman sama dengan -1. Terus program menampilkan pesan Anda tidak memiliki buku yang dipinjam dan keluar dari fungsi menggunakan return. Terus yang kedua ada input tanggal pengembalian. Itu ada integer hari pengembalian di urutan ke-231. Di integer hari pengembalian itu programnya minta pengguna untuk memasukkan tanggal pengembalian melalui printf dan membaca inputnya menggunakan scanf. Terus yang selanjutnya ada perhitungan keterlambatan. Itu ada di integer keterlambatan sama dengan hari pengembalian min pengguna, terus hari peminjaman. Nah, untuk batas peminjamannya itu 7 hari. Jadi menghitung keterlambatan berdasarkan selisih hari pengembalian dan hari peminjaman. Dikurangi dari batas waktu peminjaman, yaitu 7 hari. Nah, jika keterlambatan lebih dari 0, maka denda dihitung dengan formula keterlambatan poin kali denda per hari. Terus jika tidak terlambat, denda bernilai 0. Nah, selanjutnya ada menampilkan informasi denda. Itu di if denda lebih dari 0. Nah, jika ada keterlambatan, yaitu dendanya lebih dari 0, maka program menampilkan pesan jumlah keterlambatan dan dendanya. Itu ada printf, Anda terlambat mengembalikan buku selama berapa hari, terus dendanya berapa ribu. Nah, jika tidak ada keterlambatan, program menampilkan pesan bahwa buku dikembalikan tepat waktu tanpa denda. Terus yang selanjutnya ada memperbarui data buku. Yaitu terus fungsi mencari buku berdasarkan ID peminjaman. Pengguna menggunakan fungsi cari buku. Jika buku ditemukan, buku tidak sama dengan 0, itu if buku tidak sama dengan 0, maka stok buku pada perpustakaan ditambah 1 dengan buku yang bawahnya itu buku stok plus tambah stok buku. Terus selanjutnya ada reset informasi pinjaman pengguna. Setelah buku dikembalikan, informasi pinjaman pengguna di reset. Itu pengguna ID peminjaman sama dengan -1 atau pengguna hari peminjaman sama dengan 0. Nah, ID peminjaman di set ke -1 menandakan bahwa tidak ada buku yang sedang dipinjam. Terus hari peminjaman di set ke 0. Terus konfirmasi pengembalian, program menampilkan pesan buku berhasil dikembalikan untuk mengonfirmasikan pengembalian berhasil. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, jadi di void menu admin ini kita deklarasi dulu untuk variabelnya itu pilihan, lalu kita pakai do while buat ini print f untuk nampilin apa aja yang ada di menu admin. Lalu di switch itu ada parameternya, yaitu pakai pilihan. Itu agar kita bisa tahu dari, kan tadi kita deklarasi variabel pilihan, jadi ketika switch-nya itu pakai pilihan, nanti bakal ada untuk case itu, yang case pertama yaitu tambah buku, kita ambil dari fungsi tambah buku. Yang kedua itu bakal ada tampilkan buku, ambil dari fungsi tampilkan buku.
yang di case 3 itu kita deklarasi ID karena di fungsi hapus buku itu belum ada deklarasinya buat printf dan scanf-nya. Jadi untuk case 3 nanti kita bakal diminta untuk memasukkan ID buku yang ingin dihapus. Lalu setelah itu bakal ngambil fungsi dari hapus buku. Setelah itu bakal ditampilkan buat buku berhasil dihapus. Lalu untuk case 4, jadi nih untuk tambah buku, jadi kita masukkan ID-nya untuk tambah stok bukunya. Lalu bakal setelah kita masukkan ID buku yang ditambah, kita bakal masukin jumlah stok yang akan ditambah. Setelah itu pointer buku sama dengan cari buku. Di dalamnya ID, jika buku tidak sama dengan 0, maka if buku tidak sama dengan 0, buku ke stok itu bakal nambah di jumlahnya. Lalu ketika ID bukunya itu tidak ada, maka buku tidak ditemukan. Untuk case kelima, ini untuk pengurangan stok. Jadi ketika ID kita deklarasi dulu ID dan jumlahnya, kita masukkan ID-nya, nanti terus kita masukkan untuk pengurangan stoknya itu berapa. Sama dengan yang tambah buku. Jadi ketika bukunya itu tidak sama dengan 0, maka buku akan berkurang apabila jumlah pengurangan yang kita masukkan itu kurang dari jumlah stok yang tersedia. Lalu untuk case ke-6 itu kita ambil fungsi tampilkan buku, untuk case ke-7 kita ambil fungsi lihat peminjam. Tolong di-scroll sih. Lalu untuk case ke-8 itu print keluar dari menu admin. Dan defaultnya ketika kita masukkan pilihan itu lebih dari angka 8, maka bakal keluar pilihan tidak valid. Karena di while-nya itu parameternya pilihan tidak sama dengan 8 gitu. Lalu untuk fungsi menu user-nya, nah di menu user ini kita ada parameter pengguna, pointer pengguna, itu mengacu pada data pengguna aktif yang sedang berinteraksi. Nah, lalu kita deklarasi juga buat pilihan sebagai integer. Kalau melakukan looping dengan do while, di sini ada 4 pilihan, 5 dengan pilih menu. Lalu ada switch pilihan, kita masukin pilihan nanti berapa. Dengan case-nya 1 itu pinjam buku pengguna, jadi kita ngambil fungsi pinjam buku di pengguna, lalu di case 2 itu kita ngambil fungsi kembalikan buku, di case 3 itu ambil fungsi tampilkan buku, lalu di case 4 itu print keluar dari menu user apabila user memasukkan angka 4, dan apabila angka yang dimasukkan itu lebih dari 4, itu bakal muncul pilihan tidak valid. Next. Nah, ini void tambah buku default. Jadi kami menyiapkan buku-buku. Jadi di dalam database perpusat itu sudah ada 2 buku, yaitu pemrograman C dan algoritma struktur data. Di mana buku pointer buku 1 itu sama dengan ukuran bukunya, lalu buku 1 itu ID sama dengan ID 1, dengan strcpy itu buku 1 dengan judul pemrograman C, dan buku 1 pengarang sebagai Budi Raharjo. Nah, buku 1 stoknya sama dengan 5, lalu next pointer 0 S sama dengan buku 1. Yang kedua itu buku pointer buku 2, di mana buku 2 ini memiliki ID 2 dan judulnya algoritma dan struktur data. Lalu pengarangnya itu Andi Setiawan dengan stok 3. Lalu buku 2 ini next sama dengan 0, buku 1 next sama dengan buku 2. Lalu ada free memory. Void free memory. Tolong scroll sih. Nah, di free memory ini itu berfungsi untuk membersihkan memori yang telah dialokasikan secara dinamis untuk database buku dan pengguna dan mencegah kebocoran memori. Di mana kita pertama itu deklarasi dulu buku pointer time per buku untuk menyimpan sementara not buku yang akan dihapus. Kalau ada perulangan dengan kondisi while head tidak sama dengan 0, berjalan selama list tidak kosong. Nah, lalu dalam while itu time buku sama dengan head itu menyimpan not saat ini, yaitu head ke pointer sementara time buku. Lalu head sama dengan head ke next itu memindahkan pointer head ke not berikutnya dalam list. Lalu ada free dengan parameter time buku itu membebaskan memori untuk not yang disimpan di time buku. Lalu untuk deklarasi pengguna pointer time pengguna itu digunakan untuk menyimpan sementara not pengguna yang akan dihapus. Lalu dengan kondisi pengguna head tidak sama dengan 0. Lalu time pengguna sama dengan pengguna head yaitu menyimpan not saat ini pengguna head ke pointer sementara time buku tadi yang sudah dideklarasikan. Lalu pengguna head ini sama dengan pengguna head next memindahkan pointer pengguna head ke not berikutnya dalam list. Lalu ada free time yaitu untuk membebaskan memori yang disimpan di temperatur pengguna. Lalu ada fungsi main di mana kita mengeksekusi seluruh program yang sudah ada tadi. Di fungsi main, tolong saya scroll agak ke bawah untuk fungsi main. Nah, yang pertama itu ada kita memanggil fungsi tambah buku default yang sudah kita buat. Jadi dalam program itu nanti bakal muncul 2 buku yang tadi, yaitu programasi dan algoritma tadi. Nah, lalu kita deklarasi juga untuk integer pilihan. Lalu kita lakukan looping dengan do while, di mana pilihan untuk menu utama ini yaitu masuk sebagai admin user atau keluar. Nah, lalu di pilihan pertama apabila kita mengambil menu admin, maka akan diarahkan ke menu admin yang tadi, yang dimana admin itu bisa menambah, menghapus buku itu. Lalu di case kedua, kita masuk menu user, di mana kita nanti bakal memasukkan nama kita dengan maksimal arraynya itu 100, jadi panjang nama kita itu cuma 100 huruf aja, atau 100 karakter. Lalu ada get char untuk menghapus
yang lain dari info sebelumnya. Lalu ada equate nama, size of itu digunakan untuk menyimpan nama kita yang udah kita input tadi. Kalau ada tambah pengguna nama. Setelah itu pengguna, pointer pengguna sama pengguna head. Eh, habis itu equate namanya while pengguna tidak sama dengan 0 dan str temp pengguna nama ke nama, yaitu kita ngambil namanya itu dari nama yang kita masukkan tadi. Lalu pengguna sama dengan pengguna next. If pengguna 0, if pengguna 0, if pengguna tidak sama dengan 0, maka menu user akan tampil, yaitu dengan memanggil menu user yang pengguna tadi. Lalu print f pengguna ditemukan itu ketika nama usernya itu yang kita masukkan itu salah. Lalu untuk di pilihan ketiga, yaitu keluar dari, yaitu cuma langsung kita keluar dari sistem dengan printf-nya, atau apabila kita memasukkan pilihan lebih dari angka 3, misal kita masukkan 4, itu maka muncul pilihan tidak valid. Setelah itu ada free memory untuk membebaskan semua memori yang dialokasikan secara dinamis tadi. Habis itu akhir program itu return mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program selesai dengan sukses. Nah, berikut merupakan demo dari program kita. Kita compile dan running dulu programnya. Seperti ini untuk tampilan utamanya. Jadi kita itu disuruh untuk memilih, kita itu login sebagai admin atau user. Nah, misal kita itu sebagai admin terlebih dahulu, maka di sini ada menu 1, kita pilih menu 1, maka kita akan ditampilkan dengan menu admin. Nah, di mana ini terdapat menu tambah buku. Nah, coba kita tambahkan buku, kita ketik 1, kita masukkan ID buku. Misal ID-nya itu 4 gitu aja ya. 4. Nah, judul bukunya itu apa ya? Semisal struktur data. Nah, pengarangnya siapa? Pengarangnya itu kira-kira Ali. Tuh. Kemudian berapa stok bukunya? Stok bukunya itu 2, seperti itu. Buku pasti ditambahkan. Nah, setelah kita tambahkan buku, kita lihat bukunya itu ada atau tidak. Nah, seperti ini. Ini merupakan tampilan dari buku kita. Nah, dengan ID 1 itu ada judul buku dengan judul Pemrograman C, pengarang Budi Raharjo, dan stoknya itu 5. Dan seterusnya ini. Ini urut ID-nya ya. Kemudian kita itu ingin menghapus buku. Maka kita itu tinggal pilih 3, enter. Nah, kita masukkan ID buku yang akan dihapus. Misal kita hapus buku yang kita tambahkan tadi. Seperti saat ini ya, nomor dengan ID 4, kita 4 hapus, buku berhasil dihapus jika ditemukan. Nah, kemudian kita cek lagi apakah sudah benar-benar dihapus. Ternyata sudah dihapus dan tidak menampilkan buku tersebut. Nah, kemudian di sini dapat ini manajemen stok. Nah, di mana pada manajemen stok ini juga kita ketik 4, tambahkan stok buku. Masukkan ID buku yang akan ditambahkan stoknya. Misal kita ingin menambahkan stok pada ID buku kedua, seperti ini. Masukkan jumlah stok yang ingin ditambahkan. Kita nambah 1 aja. Nah, stok buku berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kita kurangi ini, kita tampilkan dulu stok buku dengan nomor 6. Nah, maka dengan ID 2 tadi sudah bertambah 1. Dan sekarang menjadi 4. Kemudian kita ingin kurangi lagi. Nomor 5, kita kurangi dengan opsi nomor 5 ini. Masukkan ID buku yang akan dikurangi stoknya ini. Kita kan ingin nomor ini yang nomor 2, apa? ID dengan nomor 2. Nah, kita masukkan jumlah stok yang akan kita kurangi. Kita kurangi 3 aja biar tinggal 1. Stok buku berhasil dikurangi seperti ini. Nah, kemudian dapat lihat dari peminjaman buku. Jadi kita sekarang, nah ini belum ada penggunaan, maka kita bisa keluar terlebih dahulu. Kita bisa masuk sebagai user ya, yang dimana opsinya itu adalah nomor 2 ini user. Nah, seperti ini enak. Kita klik nomor 2. Masukkan nama pengguna, semisal nama saya sendiri Nasik gitu ya. Nasik. Nah, di sini untuk menu user itu hanya bisa pinjam buku, kembalikan buku, dan tampilkan buku. Nah, kita kan tidak tahu, kita tampilkan buku terlebih dahulu. Apa aja sih buku yang ada? Oh, ternyata buku yang ada itu seperti ini dengan stoknya sekian gitu. Jadi saya itu ingin meminjam buku. Kita ambil opsi 1, maka kita akan meminjam buku. Dan kita masukkan ID buku. Saya ingin meminjam buku algoritma dan struktur data, maka kita akan pilih nomor 2. Kemudian kita masukkan tanggal peminjaman, sekitar kita pinjam tanggal 2 gitu. Buku berhasil dipinjam. Kemudian kita tampilkan lagi, saya ingin pinjam lagi buku yang satunya. Maka saya akan pinjam lagi. Oh, ya ini kita harus kembalikan buku terlebih dahulu. Seperti itu. Beda ya. Misal ini saya sudah pinjam buku, habis itu saya keluar dari aplikasinya. Ada user lain yang masuk. Kita pilih nomor 2, kita masukkan nama pengguna. Namanya itu siapa ya? Raja, gitu aja ya, Raja. Dia itu ingin pinjam buku tapi nggak tahu lah bukunya 3. Oh, ada 2 buku nih, ada pemrograman C dan ada struktur data. Oh, tapi di stoknya 0. Coba sih kita pinjam nomor yang ID 2 gitu, kita pinjam buku. Masukkan ID buku yang dipinjam nomor 2 gitu. Buku tidak tersedia. Jadi kita tuh tidak meminjam buku gitu. Dalam kondisi tidak meminjam buku. Jadi kita coba pinjam yang lain. Ini berarti yang ada itu ID buku 1 dengan stoknya yang masih banyak 5. Oke, kita pinjam, masukkan tanggal peminjaman. Kita pinjam sekitar tanggal 2. Oke, kemudian jika kita ingin kembalikan buku, kita pilih opsi nomor 2. Ini masih dengan Raja ya. Itu kan tadi tanggal 2 kan dipinjam, coba kita kembalikan. Misal ini kita kembalikannya itu tanggal 4 aja deh, nggak lama. Nah, buku dikembalikan tepat waktu, tidak ada denda. Karena kan di sini kan opsinya kan denda itu keterlambatan itu 7 hari. Jadi ini kan selisihnya kan 2 hari, jadi tidak ada denda. Misal kita pinjam buku dari di 1 yang sama seperti tadi, kita pinjam tanggal 2, kemudian kita kembalikan dengan rentan waktu yang beda. Ini kita tanggal pengembaliannya itu sekitar tanggal 23 seperti itu. Nah,
Di sini tuh akan menemukan seperti ini. Anda itu terlambat mengembalikan buku selama 14 hari. Jadi Anda itu terkena denda 70.000 karena 14 kali 5.000 tadi, hasil 70.000. Dan buku itu berhasil dikembalikan. Nah, kemudian kita keluar. Kita lihat kita masuk sebagai admin untuk melihat ini. Lihat daftar peminjam buku. Kita lihat. Oh, yang meminjam buku itu ada yang namanya nasik. Yang di buku 2. Hari pinjaman 2. Ini tanggal pinjamannya itu 2 seperti itu. Ya, jadi seperti ini programnya. Kita keluar lagi, beda ke menu utama. Nah, seperti itu demo untuk program perpustakaan sederhana kita. Terdapat 2 menu utama, ini menu admin dan menu user. Dan di mana setelah saya jelaskan tadi panjang lebar yang ini tadi panjang. Nah, cukup sekian untuk demonya. Ya, terima kasih. Ini mohon maaf jika ada salahnya dari kelompok kami. Kami ingin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.